teman-teman semua, yang pertama harus kita pahami adalah ada keterangan, ada riwayat bahwa orang-orang beriman itu merasa bahagia dengan kedatangan bulan Ramadan. Itu poinnya. Karena bahagia itu atau gembira itu adalah peristiwa kejiwaan. Jadi suasana batin itu bukan perilaku. Gembira itu, bahagia itu adalah suasana kejiwaan. Berarti sesungguhnya psikologi Ramadan yang pertama harus kita pahami adalah bahwa orang beriman itu merasa gembira, bahagia gitu kan, ketika akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Nah, saking gembiranya itu kemudian muncul kalimat marhaban ya Ramadan begitu. Selamat datang wahai Ramadan. Sebab tidak mungkin kalau orang benci gitu ya, orang tidak suka kemudian mengucapkan selamat datang, itu tidak mungkin. Jadi welcoming itu selamat datang itu adalah indikator bahwa dia merasa senang dan bergembira dengan kedatangan sesuatu. Jadi kalau kita kedatangan tamu dan tamu itu adalah orang yang kita sayangi, orang yang kita sukai, orang yang kita hormati, maka kita katakan selamat datang. Tetapi jika tidak, tentu Anda akan melengos gitu. Anda tidak menyambut. Nah, oleh karena itu teman-teman, ini penting untuk dicermati bareng-bareng, dirasakan bareng-bareng. Kita harus merasa gembira, harus merasa bahagia dengan kedatangan bulan Ramadan. Kalau belum bahagia, ya paksakan harus bahagia gitu maksudnya. Gimana caranya gitu? Jadi karena bahagia itu kan pikiran itu bergantung kita. Mau kita buat pikiran itu senang, bergembira gitu kan, bahagia, atau sedih, kecewa, marah, ya bergantung kita. Itu adanya di pikiran. Itu kalau dalam ilmu psikologi, terutama di teori kognitif, yaitu bergantung kita pikiran itu. Nah, oleh karena itu langkah pertama yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi Ramadan adalah bagaimana kita mengupayakan supaya hati kita ini gembira gitu kan, senang dengan kedatangan bulan Ramadan. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya gitu maksudnya untuk menumbuhkan kegembiraan itu, kesenangan itu. Nah, begini teman-teman, orang itu akan merasa senang, gembira, bahagia dengan bertemu atau kedatangan sesuatu ketika kita tahu bahwa orang itu adalah orang yang kita senangi. Berarti orang itu orang hebat itu maksudnya. Orang itu orang hebat, orang itu memberi manfaat untuk kita, orang itu berguna bagi kita gitu. Maka pasti kita akan merasa senang gitu dengan kedatangan orang itu. Tapi kalau orang itu ini akan membawa masalah gitu kan, tidak berguna, tidak bermanfaat, bahkan akan menjadi beban, tentu kita tidak akan senang gitu kan untuk menerima mereka. Jadi langkah pertama untuk supaya jiwa kita ini merasa senang, gembira dan bahagia, maka kita harus memahami betul apa kegunaan gitu kan, apa kehebatan, apa manfaat dari bulan Ramadan ini. Nah, teman-teman sekalian, itu ada indikasi, ya, ada petunjuk, ada riwayat bahwa orang-orang zaman dulu, orang-orang soleh zaman dulu, yang sering disebut istilah salafus soleh, ya. Salafus soleh itu kan artinya orang-orang soleh masa lalu. Ya, baik di kalangan para sahabat, terutama di kalangan berikutnya para tabi'in. Itu mereka, ini dari riwayat ya, mereka itu jauh sebelum Ramadan tiba itu memohon kepada Allah gitu maksudnya supaya umurnya disampaikan. Bahkan ada yang mengatakan 6 bulan sebelum Ramadan sudah berdoa, wahai Allah tolong sampaikan umurku kepada bulan Ramadan gitu. Bayangkan itu, 6 bulan sebelum Ramadan tiba sudah berdoa kepada Allah supaya umurnya disampaikan. Ada salah satu doa misalnya yang Allahumma salimni li Ramadan gitu kan. Ya Allah, selamatkan aku untuk sampai kepada bulan Ramadan. Allahumma salimni li Ramadan wa salim Ramadan ali wa salim humini. Jadi doa itu mencakup 3 permintaan katanya. Ya Allah, selamatkan aku, Allahumma salimni li Ramadan, untuk supaya umurku sampai kepada bulan Ramadan. Wa salim Ramadan ali, dan jadikan Ramadan itu sebagai penyelamat bagiku gitu. Wa salim humini, dan selamatkan dia dariku gitu.
Maknanya adalah pertama, minta ya Allah tolong sampaikan aku kepada bulan Ramadan. Yang kedua, ya Allah tolong jadikan Ramadan itu menjadi penyelamat bagiku. Artinya Ramadan yang hebat itu betul-betul berfungsi efektif gitu untuk menjadikan saya orang hebat gitu maksudnya, orang baik, itu namanya penyelamat. Tapi yang terakhir yang menarik, ya Allah selamatkan dia dariku. Artinya bulan Ramadan yang suci itu gitu, yang baik itu, yang hebat itu, tolong jangan dikotori gitu maksudnya. Maka selamatkan dia dariku. Artinya selamatkan aku dari kemungkinan mengotori kesucian bulan Ramadan. Artinya apa? Seharusnya di bulan Ramadan itu tadi misalnya orang bermunajat gitu kan, berzikir, kemudian saum, kemudian qiyamul lail, artinya membesarkan Ramadan gitu kan, mensucikan Ramadan, tiba-tiba malah mengotori gitu. Itu yang dimaksud tadi. Nah, doa itu saya kira bagus sekali itu. Ya, walaupun mungkin dipersoalkan ya mengenai apakah itu hadis atau bukan hadis, atau sahih atau tidak sahih, tetapi substansi doanya bagus begitu. Silahkan saja. Kan doa boleh apa saja. Boleh yang bersumber dari hadis, boleh dari Al-Quran, boleh juga kita sendiri. Selama itu baik, maka silakan disampaikan kepada Allah. Nah maka pertanyaannya adalah kenapa orang-orang zaman dulu itu sangat menginginkan gitu untuk sampai kepada bulan Ramadan begitu. Yang kedua, ada juga riwayat Bapak Ibu, ini juga silakan dicek. Para sahabat itu katanya menangis ketika akan meninggalkan bulan Ramadan gitu. Itu luar biasa itu. Jadi sangat berharap sampai ke Ramadan, tetapi menangis ketika berpisah. Berarti kan hebat orang ini gitu. Yang saya maksud Ramadan itu hebat berarti. Jadi kalau ada orang gitu, di mana kita sangat ingin bertemu dengannya gitu, dan saya menjadi sangat sedih berpisah dengannya, berarti kan orang ini hebat gitu maksudnya. Artinya sangat berguna bagi saya, sangat bermanfaat bagi saya. Nah, berarti ringkas cerita, Ramadan itu hebat gitu menurut saya. Ramadan itu agung gitu. Ramadan itu spesial gitu, sehingga banyak orang menginginkannya dan bersedih ketika meninggalkannya. Pertanyaannya, apa sih wujud atau bukti gitu, indikator bahwa Ramadan itu hebat? Yang pertama Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di Quran, Ramadan itu satu-satunya bulan yang disebut oleh Allah ya dalam Al-Quran itu. Silakan cek itu. Kan di dalam surat Shad itu Allah menyebut bahwa hitungan bulan dalam satu tahun itu adalah 12. Itu Allah yang mengatakan. Dan ketetapan 12 bulan dalam satu tahun itu, sungguh kata Allah, itu telah aku tetapkan pada saat penciptaan langit dan bumi. Ini Al-Quran ini. Dan ada 4 bulan diantaranya bulan haram katanya. Allah yang menyebut begitu. Nah kemudian Allah tidak menyebutkan bulan-bulan itu nama-namanya gitu, termasuk 4 bulan haram itu Allah juga tidak menyebut. Kemudian Nabi kan yang menyebutkan 4 bulan haram itu. Dan yang menarik, di antara 12 bulan itu Ramadan yang disebut satu-satunya gitu. Dari mana kita tahunya? Surat Al-Baqarah ayat 185. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Syahru Ramadan gitu. Inilah bulan Ramadan katanya, yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Petunjuknya bukan hanya untuk orang beriman, hudal linnas gitu kan, petunjuk bagi manusia. Al-Quran itu. Jadi kalau ini ada orang banyak begitu kan, presiden sedang datang kemudian berpidato gitu, saya sering katakan ribuan orang hadir, ada satu orang yang disebut namanya gitu maksudnya oleh presiden. Oh berarti kan orangnya hebat. Siapa dia ya? Kok disebut namanya oleh presiden? Dari 12 bulan yang ada, Allah hanya menyebut satu, Ramadan. Berarti kan hebat Ramadan itu. Itu satu indikator. Jadi Bapak Ibu jangan ragu lagi lah gitu pokoknya. Sudah jangan ragu lagi. Ramadan itu hebat pokoknya. Sampai semua orang menginginkan dan bersedih ketika meninggalkannya. Salah satu buktinya Ramadan disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Yang kedua, teman-teman, Ramadan itu bulan Al-Quran gitu.
artinya bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran itu kan fenomenal ya, artinya itu mukjizat terbesar di alam semesta ini menurut saya, karena diturunkan Al-Quran terakhir itu. Allah sudah menurunkan banyak kitab gitu, dari mulai Zabur gitu kan, Taurat, Injil, terakhir Al-Quran, dan setelah itu tidak ada lagi. Berarti kan itu adalah sebuah peristiwa besar, dan itu dijadikan panduan oleh semua manusia tadi kan, hudal linnas, petunjuk bagi manusia, tidak ada lagi selain itu. Dan itu gitu kan, kitab yang mulia itu diturunkannya di bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Surat Al-Qadar itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh aku telah menurunkannya pada malam Lailatul Qadar itu. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah malam Lailatul Qadar itu? Dan kita tahu, jadi Allah mengatakan bahwa aku menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, dan kita semua sudah tahu berdasarkan dari hadis bahwa Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan. Malah hadis-hadisnya sudah sangat jelas menunjuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sahabat masih belum puas juga. Di hari yang mana wahai Nabi? Di malam-malam ganjil gitu. Di mana lagi wahai Nabi? Lebih tajam lagi. Ada hadis yang menyebut tanggal 27 katanya. Malam 27 katanya. Tetapi itu semua wallahu alam. Hanya Allah yang pasti persisnya di malam apa Lailatul Qadar itu ada. Maka cara yang paling baik ya sebenarnya untuk mendapati Lailatul Qadar itu ya membidik semua hari aja, mungkin di 10 hari itu. Karena kalau kita mungkin malam ini ya beribadah, oh besok katanya enggak nih, istirahat dulu. Itu agak susah itu, karena kan hanya Allah yang tahu. Maka tembak aja semua malam itu, insya Allah akan dapat begitu. Itu yang dimaksud tadi. Nah, jadi alasan kedua adalah karena Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Kemudian Bapak Ibu juga bisa cek di surat Ad-Dukhan ya. Ustaz, nanti kan di Ad-Dukhan itu ada apa namanya? Ad-Dukhan ayat ketiga. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguh aku menurunkannya Al-Quran di malam yang penuh dengan keberkahan. Ini Ad-Dukhan ayat 3. Berarti itu sinkron dengan Al-Qadar tadi. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Aku menurunkannya di malam Lailatul Qadar. Di Ad-Dukhan ayat 3 disebutkannya aku menurunkannya di malam yang penuh dengan keberkahan. Dan itu hampir kurang lebih merujuk ke yang sama, yaitu malam Lailatul Qadar, dan itu jatuhnya di bulan Ramadan. Walaupun ada terjadi perbedaan ya di kalangan ulama tentang malam keberkahan itu, ada yang menyebut bulan Sa'ban, tetapi hadis-hadis itu sangat kuat mengerucut kepada malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu menurut banyak hadis adanya di bulan Ramadan. Al-Quran diturunkan. Nah, berikutnya salah satu kehebatan bulan Ramadan adalah yang tadi pertama disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, yang kedua diturunkannya, yang ketiga ya ada Lailatul Qadar itu sendiri. Ada Lailatul Qadar. Loh, kenapa kita menghebatkan Lailatul Qadar? Karena Allah menyebut khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kan inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Berarti hebat bagi maksudnya. Maka kan kenapa orang memburu Lailatul Qadar?
Karena kalau itu dapat, bayangkan, lebih baik dari 1000 bulan. Kalau dihitung itu kurang lebih 83 tahun. Jadi kalau orang sanggup atau kebetulan beribadah di malam itu, gitu misalnya, katakanlah dia qiyamul lail gitu, 2 rakaat, berarti kan seperti atau seolah-olah dia mendirikan qiyamul lail selama 83 tahun, begitu kan. Kalau ditakdirkan malam itu dia sempat baca Quran gitu kan, 1-2 ayat, seolah-olah dia baca Quran sebanyak itu gitu selama kurang lebih 83 tahun. Bagaimana tidak hebat itu maksudnya? Kalau umur kita misalnya tidak sampai ke 83, maka andaikan begitu kita pernah mendapatkan satu saja Lailatul Qadar, berarti ibadah kita itu sudah melampaui umur kita gitu. Maka kenapa orang kemudian memburu dan memuliakan malam Lailatul Qadar itu? Dan itu adanya di bulan Ramadan, tidak di bulan yang lain. Berarti lagi-lagi petunjuk lain yang bisa kita pahami bahwa Ramadan itu hebat. Nah kemudian kehebatan lain ya, sehingga orang-orang soleh zaman dulu berburu untuk sampai ke bulan Ramadan itu adalah karena Ramadan adalah bulan pengampunan. Jadi maksudnya gini, kalau kita merasa punya dosa, punya kesalahan gitu ya, baik dosa besar, dosa kecil, dosa tampak, dosa tersembunyi, dosa yang kita ketahui maupun yang tidak ketahui, yang kita sadari maupun kita tidak sadari gitu, dan kita ingin supaya itu bersih, maka Ramadanlah kesempatannya gitu maksudnya. Ramadanlah waktunya. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Jadi ketika Ramadan tiba itu manfaatkan itu gitu. Apa dalilnya? Hadis yang sangat terkenal kan, sering kita dengar, man soma Ramadana imanan wahtisaban gufirolahu ma taqaddama min dambi. Clear itu sahih hadis itu. Barang siapa yang beribadah gitu kan di bulan Ramadan dengan ikhlas ya, khusyuk dan hanya berharap keridhaan Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bayangkan, diampuni dosa-dosanya yang terlalu. Itu dengan menjalankan beribadah saum saja. Mansoma kan, barang siapa yang saum, mansoma, barang siapa. Jadi kalau kita saum aja gitu, tapi saumnya itu betul-betul khusyuk, kemudian teliti gitu kan, sungguh-sungguh dan hanya berharap ridho Allah, saum 1 bulan selesai, diampuni dosa gitu. Saum saja, walaupun mungkin kita tidak meminta gitu maksudnya. Dengan saum saja, karena bunyi begitu, man soma Ramadana, barang siapa yang saum di bulan Ramadan. Nah yang menarik Bapak dan Ibu, di hadis yang lain bunyinya bukan man soma tapi man koma, sama-sama hadisnya ada itu, dan Bukhari dan Muslim. Yang kedua, man koma Ramadan, barang siapa yang berdiri di bulan Ramadan. Yang dimaksud berdiri di bulan Ramadan adalah menegakkan sholat. Maka kenapa di bulan Ramadan ada qiyamul lail yang digerakkan secara massal gitu, untuk memenuhi mankoma ini maksudnya. Sholat di bulan Ramadan diampuni dosanya. Maka jika orang melampaui bulan Ramadan ini, kemudian dia saum, kemudian dia sholat, maka di ujung Ramadan di hadis yang lain disebut apa? Bersih gitu kan, dosanya seperti bayi yang baru lahir. Nah maka kalau sudah bersih begitu di ujung Ramadan, Bapak Ibu boleh meninggal tuh, sebab sudah bersih gitu maksudnya, itu sudah enak betul itu, yang meninggalnya di akhir Ramadan itu sudah dibersihkan 1 bulan seperti bayi, kemudian baru meninggal. Nah maka silahkan nanti Bapak Ibu mungkin di akhir Ramadan ini, kalau yang mau, bukan mau meninggal maksudnya, artinya seandainya Allah mentakdirkan itu, saya kira itu hal yang membahagiakan, itu maksud saya ya, daripada kan meninggalnya di bulan Januari tanggal 1 gitu kan, masih lebih baik di akhir Ramadan gitu, menjelang 1 Syawal gitu, karena kita sudah membersihkan selama 1 bulan dengan saum itu. Tetapi tentu tidak boleh juga Bapak Ibu meminta untuk segera dipanggil begitu. Itu sudah ditetapkan Allah, biarkan saja. Tetapi boleh kita berdoanya, wow, ya Allah, seandainya waktunya telah tiba, aku harus menghadapmu,
Maka wafatkan aku dalam keadaan muslim, itu bagus doa itu. Wafatkan aku dalam keadaan syahid sebagai syuhada, bagus. Wafatkan aku dalam keadaan husnul khotimah, itu bagus. Tapi jangan minta, ya Allah tolong aku matikan saja sekarang. Itu kan menunjukkan apa namanya keputusasaan di dalam menghadapi hidup, dan itu tidak diperbolehkan tentu. Nah, jadi yang ketiga, Ramadan itu kenapa hebat? Karena Allah menjanjikan di bulan Ramadan itu pengampunan. Termasuk hadis yang sahih dan terkenal juga, ada 3 orang yang kalau berdoa tidak ditolak gitu maksudnya. Pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, orang yang sedang saum sampai dia berbuka. Jadi selama saum statusnya itu belum buka nih, maka dikabulkan doanya. Dan yang ketiga, orang yang terzalimi. Jadi kalau Bapak Ibu mau berdoa dan ingin dikabulkan doanya, silakan pilih salah satu tadi, posisi itu. Kalau mau dikabulkan doa, jadilah pemimpin, tetapi syaratnya adalah adil. Nah, silakan mau jadi pemimpin RT, mau RW, mau DKM, mau yang penting pemimpin, tetapi adil di dalam menjalankannya. Adil itu ya artinya menempatkan yang baik ya pada tempatnya, yang benar benar, yang salah ya disalahkan, yang berjasa dihargai, yang tidak ya itu artinya adil. Jadi menempatkan, menegakkan segala sesuatu sesuai dengan yang seharusnya. Itu adil. Nah, tapi jika Bapak Ibu bukan sebagai pemimpin, tetapi kalau merujuk hadis, semua kita pemimpin sebenarnya. Karena kalau kita bukan ketua RT, ketua RW, bukan wali kota, bukan gubernur, kita tetap menjadi pemimpin di rumah kita masing-masing gitu. Maka kata Nabi, setiap kalian adalah pemimpin gitu katanya. Itu hadis yang lain. Berarti silakan Bapak Ibu ingin ada peluang untuk doa makbul, maka jadilah pemimpin yang adil. Tetapi jika tidak, ya pilih yang kedua tadi, saum. Nah, saum kan pasti itu insya Allah kita dalam posisi saum, maka manfaatkan untuk mengangkat tangan di waktu saum itu, manfaatkan untuk mengangkat tangan berdoa atau pada waktu sujud. Nah, yang ketiga, kalau pemimpin tidak, saum tidak, ya ketiga mungkin kalau mau doanya dikabul, jadilah orang yang dizolimi orang lain. Nah, tentu bukan itu maksud saya. Tetapi jika suatu hari, suatu saat kebetulan kita dalam posisi terzalimi gitu kan, bukan kita mencari-cari supaya zalimi orang, bukan. Jika kadarullah terzalimi suatu saat gitu, maka itu kesempatan kita untuk berdoa. Tetapi jangan mendoakan keburukan kepada orang yang zalimi itu. Ya, memang ya Allah mungkin maafkan dia, atau mungkin berilah dia hidayah, jadikan dia orang yang bertakwa, sehingga dengan diberikan hidayah, orang bertakwa tadinya menzalimi kemudian tiba-tiba berubah gitu kan, menjadi orang yang sangat mengasihi kita. Nah, itu kan hebat. Jadi kenapa Ramadan tadi hebat sehingga diburu orang, karena salah satunya di dalamnya adalah bulan atau kesempatan di mana doa bisa dikabulkan. Nah, kemudian berikutnya apa lagi yang menunjukkan bahwa Ramadan itu bulan hebat? Ramadan itu adalah bulan ya kita menyebutnya bulan keberkahan ya. Keberkahan itu betul bulan penuh dengan rahmat. Dalam satu hadis yang itu juga dipertentangkan, Nabi menyebut telah datang bulan yang agung gitu kan. Telah datang bulan yang penuh dengan keberkahan. Keberkahan itu artinya apa? Keberkahan itu artinya dia bisa menghasilkan berlipat-lipat kebaikan. Jadi kalau kita punya uang ya, katakanlah punya uang 100.000, yang lain juga punya uang 100.000 juga, tapi yang 100.000 itu benar-benar bermanfaat gitu. Bisa digunakan untuk menolong orang, untuk dirinya sendiri, untuk berkah itu namanya. Tapi ada lagi yang punya 100.000 juga, tetapi baru aja dapat 100.000 sudah langsung lepas lagi gitu. Jadi berkah itu artinya bisa menghasilkan kebaikan, berkah. Sedikit tetapi kemudian efektif ya. Sedikit tapi kemudian bisa menghasilkan banyak kebaikan, itu namanya berkah. Nah, itu berkah. Jadi ada orang yang gajinya 1 juta tapi berkah banget gitu maksudnya.
dia hidupnya cukup gitu kan, kemudian senang, kemudian bahagia, bisa jalan-jalan gitu kan, bisa sekolah anaknya dengan 1 juta gitu nih. Kemudian berhasil lagi anaknya gitu kan, dapat juara, dan itu nih berkah gitu nih. Tapi ada yang gajinya 30 juta tetapi merasa kurang gitu kan, tidak sempat menikmati hidup gitu kan, cekcok terus gitu. Anaknya juga bermasalah, itu namanya loh gimana ini 30 juta tetapi tidak menghasilkan kebaikan, itu maksudnya itu. Itu mana berkah tadi, sedikit tapi kemudian menghasilkan banyak. Nah, Ramadan itu berkah dan penuh rahmat. Ya salah satunya misalnya Allah menyebutkan Rasul menyebut di Ramadan itu kebaikan itu dilipat gandakan lebih banyak daripada bulan-bulan biasa. Dan kalau kita punya waktu 29 hari, di dalamnya ada 24 jam, ada 60 menit, 60 detik, berarti sekian, kurang lebih 5 juta detik gitu dalam 1 bulan itu detik per detiknya itu adalah penuh dengan pahala dan berkah gitu maksudnya. Ya, bagaimana kita memahami ini? Jadi kalau kita dalam posisi saum, misalnya kan mulai katakanlah jam 4:30 mulai saum pagi sampai dengan jam 6 sore, itu kurang lebih mungkin sekitar 13 jam. Berarti selama 13 jam itu kalau dikali berapa detik itu sekian ribu detik, itu setiap detiknya itu adalah pahala gitu maksudnya. Pahala, iya pahala. Kenapa? Kita dalam status beribadah, saum gitu. Kalau sholat kan paling 5 menit gitu kan, selesai, setelah itu kan lepas. Tapi kalau saum berarti selama 13 jam terus menerus, berarti setiap detiknya ibadah. Maka jangan kaget kalau ada hadis yang mengatakan tidurnya orang saum itu ibadah. Ya logikanya gampang, karena ketika dia tidur statusnya dalam keadaan saum gitu maksudnya. Kalau sholat kan tidak mungkin dalam keadaan tidur gitu kan. Tapi kalau saum orang bisa tertidur gitu, bisa nyender, bisa tertidur, bisa jalan, dan selama saum berarti dalam status beribadah, berarti terus mengalir gitu sekarang. Nah maka itu diantaranya keberkahan yang kita dapatkan di bulan Ramadan itu. Maka jangan sia-siakan itu maksudnya. Jangan setiap detik. Nanti bukan hanya saum tapi lakukan yang lain, berarti double nanti kebaikannya yang bisa kita raih. Nah kemudian Bapak Ibu yang lebih penting lagi, kehebatan dari bulan Ramadan itu adalah Ramadan itu mampu menjadi media ya, menjadi fasilitas gitu yang bisa mengantarkan kita kepada kepribadian muttaqin. Itu saya kira. Jadi Ramadan itu menjadi jembatan, menjadi media, menjadi wahana untuk mengantarkan kita menjadi pribadi yang muttaqin. Ini menurut saya paling penting. Karena begini, Bapak dan Ibu, kita ini kan mengharapkan surga gitu kan, mendambakan surga, menginginkan surga. Nah terus pertanyaan kan, apa persyaratan kan untuk bisa masuk ke surga? Itu kalau lihat Al-Quran, itu kan di surat Al-Imran itu kan, yang wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada ampunan Allah dan bersegeralah kepada surga Allah. Jadi kita diminta untuk bersegera menuju surga gitu maksudnya. Diminta oleh Allah ya untuk segera pertama memohon ampun dan bertobat, dan diminta oleh Allah untuk bersegera menuju ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi, kata Allah. Ujungnya apa? Uiddat lil muttaqin, yang diperuntukkan bagi orang-orang bertakwa. Jadi ringkas cerita Bapak Ibu, kalau kita menginginkan surga, syaratnya ini, jadilah orang bertakwa. Karena berulang-ulang dalam Al-Quran disebutkan surga itu al-jannatu uiddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang bertakwa. Jadi kunci surga itu adalah takwa gitu maksudnya. Pertanyaannya berarti bagaimana untuk meraih takwa? Nah itu saya maksud, Ramadan itu gitu maksudnya, menjadi jembatan, wahana, fasilitas yang bisa mengantarkan menjadi orang bertakwa. Dari mana dalilnya? Yaitu
Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Terus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Jadi kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian saum sebagaimana aku juga wajibkan kepada orang-orang terdahulu sebelum kamu. Untuk apa? La'alakum tattaqun, supaya dengan menjalankan ibadah Ramadan itu mudah-mudahan gitu kan, sangat diharapkan kamu menjadi orang bertakwa gitu. Jadi kalau begitu target Ramadan kita apa ya? Sederhanakan aja. Sudah target saya mudah-mudahan di ujung Ramadan menjadi orang bertakwa, gitu ya kurang lebih. So, kalau takwa sudah diraih Bapak Ibu, itu menjadi jaminan Allah ya. Keselamatan, kesejahteraan hidup dunia dan akhirat. Itu sudah clear banget itu, rumus itu. Karena kan di Al-Quran disebut wa may yattaqillah, apa itu? Wa may yattaqillah yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu surat At-Tolak ya, ayat 2 dan ayat 3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, katanya ya, At-Tolak itu, At-Tolak di akhir ayat ketiga dan akhir ayat kedua, awal ayat ketiga. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'alahu makhraja, Allah akan memberi jalan keluar terhadap setiap kesulitan yang dihadapinya. Banyak banget kesulitan kita. Bagi orang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan aku akan memberi rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Berarti ini sudah jaminan Allah gitu di dunia ini bagi orang bertakwa. Di akhirat apa? Ya tadi di akhirat uiddat lil muttaqin, surga itu diperuntukkan bagi orang-orang bertakwa. Maka menurut saya sih sangat logis ya, rasanya clear banget gitu. Kalau ditanya apa sih visi Anda dalam hidup ini, kalau orang menjawab visi saya adalah ingin menjadi orang bertakwa, apalagi husnul khotimah, itu saya kira yang paling hebat itu, visi itu. Jadi visinya dua aja, jadi orang bertakwa, kemudian husnul khotimah, selesai itu urusan dunia akhirat. Jika visinya begitu gitu. Jadi visinya bukan menjadi perusahaan yang diminati banyak masyarakat kan kalau perusahaan begitu visinya. Harusnya visi itu adalah menjadi orang bertakwa, kemudian husnul khotimah. Nah, itu bisa dicapai melalui ibadah Ramadan. Nah, Bapak dan Ibu, maksud saya ini kenali gitu maksudnya, ini pahami supaya apa? Supaya berarti hebat Ramadan itu ya. Maka kemudian timbul tadi rasa suka, rasa senang, rasa bahagia. Kemudian kita berucap, ditempel di spanduk, marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai bulan yang agung. Karena betul-betul memang dia agung, betul-betul dia hebat, maka kita segera memburu kepadanya. Nah, maka berikutnya adalah bagaimana nih perilaku kita nih ketika menyambut dan menjalani ibadah Ramadan. Sederhana aja Bapak Ibu. Seandainya nanti umur kita sampai, Bapak Ibu ya, ini kan belum sampai juga, Bapak Ibu belum sampai juga, maka silakan berdoa, ya Allah sampaikan umurku kepada bulan Ramadan. Karena kita tidak tahu, walaupun hanya tinggal 5 hari lagi, kita tidak tahu, maka berdoa tetap, ya Allah mohon kepadamu ya Allah sampaikan aku kepada bulan Ramadan. Nah, kalau setelah sampai, bagaimana perilaku kita? Ini karena masih kajian psikologi tadi, kan psikologi mengkaji tentang bagaimana pikiran dan perasaan dan bagaimana perilaku. Bapak Ibu, maksimalkan sholat menurut saya itu, maksimalkan sholat. Kalau mungkin di bulan biasa terasa sholat itu agak mungkin kuantitasnya kurang gitu, maka tingkatkan kuantitasnya. Jika qiyamul lail mungkin jarang di bulan biasa atau selang-seling gitu, di bulan Ramadan fullkan begitu qiyamul lail. Dan tarawih adalah salah satu bentuk qiyamul lail. Termasuk sholat sunnah rawatib, maksimalkan. Bila perlu tambah dengan duha, tambah lagi dengan, silakan. Sholat itu tidak terbatas.
jika Bapak Ibu sudah merasa semua sholat terlalui gitu, dari mulai duha, rawatib, apalagi ya, masih ada namanya sholat mutlak. Sholat sunnah mutlak itu sholat yang silakan dilakukan kapan saja gitu maksudnya. Dimana kita ingin berzikir kepada Allah dengan sholat, maka sholat 2 rakaat. Jadi ada sholat syukur wudu, ada sholat tahiyatul masjid, ada sholat mutlak berulang-ulang. Saya itu sering dulu mungkin Bapak Ibu pernah mengalami ya, pada waktu di Masjidil Haram gitu ya, atau di Madinah di Masjid Nabawi gitu, saya pernah memperhatikan gitu, ada orang yang sholatnya nggak berhenti gitu, ya sudah salam sholat lagi gitu, sampai qomat gitu kan, baru bergabung sholat berjamaah gitu. Waktu itu saya berpikir apa ya, ternyata selang, oh berarti dia sholat mutlak, terus menerus saja dia sholat saja. Kan kita ini tujuannya kan berzikir kepada Allah ya. Berzikir itu kan boleh berzikir lisan, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, boleh juga baca Quran, itu zikir juga. Tapi kan kata Allah apa? Sebesar-besar zikir adalah salat. Kan ada ayat Al-Quran tuh. Jadi salat itu adalah sebesar-besar berzikir kepada Allah. Maka ada orang yang berpikir, daripada mungkin berzikir dengan lisan tadi, subhanallah, alhamdulillah, dia sholatnya terus gitu. Dan selama sholat itu dia berzikir kepada Allah, berarti dia memanfaatkan ayat tadi, bahwa sholat itu adalah sebesar-besar zikir kepada Allah. Yang lainnya, Bapak Ibu maksimalkan infak di Ramadan, maksimalkan berinteraksi dengan Al-Quran, itu yang pokok-pokok. Jadi maksimalkan sholat, maksimalkan berinfak, maksimalkan berinteraksi dengan Al-Quran, dari mulai membacanya saja. Yang kedua, memahami ayat per ayat. Saran saya Bapak Ibu, coba Ramadan besok itu bukan hanya baca Arabnya, tapi setelah dibaca kemudian dipahami maknanya, baru kemudian ditadaburi, direnungkan dengan membaca tafsir. Syukur-syukur bisa dilanjutkan lagi dengan mencoba menambah hafalan gitu maksudnya. Jika sampai hari ini baru hafal misalnya Bapak Ibu 29 juz itu misalnya, maka tambah 1 juz lagi jadi 30 gitu maksudnya. Tapi jika baru hafal 10 surat ya minimal tambah 1 surat gitu maksudnya. Dengan Ramadan 1443 Hijriah. Karena kita terikat oleh hadis bahwa derajat orang di surga itu katanya bergantung kepada banyaknya hafalan. Maka orang yang tahfidz itu berarti tingkatannya paling tinggi. Ya kita hafal berapa surat ya tidak apa-apa, lumayan masih di surga juga gitu. Cuma tingkatannya sebanyak hafalan yang kita miliki di dalam terhadap Al-Quran itu. Bapak Ibu mungkin itu saja dulu yang bisa sampaikan, karena sekarang suruknya lebih awal dan saya juga agak terburu-buru di hari ini karena rencananya mau pergi ke Subang pagi hari ini. Jadi monggo, tapi jika ada pertanyaan monggo 1 atau 2, setelah itu kita bisa mengakhiri kegiatan kita pagi hari ini. Terima kasih, untuk sementara saya tutup dulu, jika ada pertanyaan dipersilahkan. Ya. Ya. Harusnya kita direncanakan. Persiapkan. Ya. Dapat, kan? Ya. Bahasanya mungkin orang tua akan dapat kalau dia. Bapak Ibu begini. Ini kalau menurut saya ya, menghadapi Ramadan itu pertama bersihkan dulu hati menurut saya itu. Jadi ketika Ramadan tiba, hati itu bersih. Bersih itu apa ya? Ya bersih itu artinya betul-betul menyadari ya kehadiran Allah gitu kan. Kemudian tawadu gitu ya, tidak ada sombong di situ gitu kan. Kemudian ada kerinduan ya untuk bertemu dengan Allah gitu. Jadi suasana itu menurut saya harus ditumbuhkan.
Sebab kalau hanya fisik aja ibadah gitu, menurut saya itu juga kurang bagus. Tetapi hatinya dibersihkan dulu. Jadi tumbuhkan tadi kecintaan dan kerinduan kepada Allah. Kemudian tumbuhkan sifat tawadu gitu kan. Jadi rendah hati gitu maksudnya. Tidak sombong di situ. Kemudian tumbuhkan ikhlas gitu kan. Kemudian rasa syukur, rasa cukup gitu kan, rasa tawadu, rasa sabar. Itu tumbuhkan itu. Nah, kalau hati itu sudah bersih Bapak Ibu, Ramadan tiba, maka Bapak Ibu ketika baca Quran juga harus dengan hati yang bersih gitu maksudnya. Terasa itu Bapak, kalau dengan hati yang bersih itu terasa khusyuk, terasa rindu, terasa tenang, terasa tentram, tidak meremehkan orang lain gitu kan, merasa kurang gitu kan, tawadu itu namanya. Waktu baca Quran, waktu sholat juga begitu. Waktu berinfak juga begitu. Maka jika hati itu sudah terus bersih gitu, dirawat dulu, maka nanti ketika malam 27 mau tiba, itu semakin matang hati ini, semakin matang hati, semakin kebelat gitu untuk segera ingin berdialog dengan Allah gitu kan, ingin lebih khusyuk. Maka akhirnya apa? Akhirnya keputusan untuk i'tikaf. Jadi orang-orang yang akhirnya i'tikaf itu karena sudah matang sebenarnya, jiwa sudah matang, dipupuk dari awal karena satu itu, dibersihkan hatinya terus, berzikir terus kepada Allah, merasakan kehadiran Allah gitu, sampai terus merasa tenang, merasa senang ketika baca Quran, ketika berzikir, ketika terus. Nah begitu 10 hari terakhir dia itu semakin puncak, maka kemudian dia menetap di masjid gitu mas itu. Nah ketika sudah menetap di masjid, kan 10 hari itu i'tikaf, kan pasti dong salah satunya dapat gitu, salah satu malam itu pasti salah satunya dapat, karena kan di situ terus menerus. Nah tetapi bagaimana kalau tidak sempat i'tikaf? Tidak apa-apa juga gitu kan, silakan bekerja sesuai dengan kondisi dan kemampuan, tetapi tetap hatinya nyangkut ke Allah gitu maksudnya. Sehingga orang bertanya, seandainya saya di 10 hari bekerja gitu kan, bekerja di hutan, bekerja di laut, bekerja di terminal, tidak apa-apa, silakan bekerja saja, tapi usahakan gitu kan di malam-malam 10 hari itu hatinya itu nyantol gitu kepada Allah, tetap gitu ada komunikasi, wahai Allah, wahai Allah, wahai Allah, wahai. Karena menyebut Allah itu kan bisa di mana saja gitu maksudnya, berdoa bisa di mana saja. Maka bagi orang yang mungkin tidak sempat untuk i'tikaf di masjid, tidak mengapa, silakan. Mungkin di rumah sempatnya, mungkin di pelabuhan, mungkin di hutan, mungkin di sungai, mungkin di padang pasir gitu, silakan. Tetapi tetap usahakan hatinya, jiwanya tetap nyantol kepada Allah. Sebut Allah sebanyak-banyaknya. Wahai Allah, wahai Allah, wahai Allah. Sebut dimanapun. Nah itu insya Allah saya kira masih akan dapat itu malam Lailatul Qadar itu. Wallahu alam, insyaallah. Tidak ada lagi, alhamdulillah. Kalau sudah tidak ada, kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.